Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Bina Mandiri dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia, sukses, dan semangat semuanya. Baik, kali ini di kantor kami kedatangan tamu yang surprise ya, maksudnya beliau adalah seorang tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke New Zealand dan sekarang masih statusnya masih menjadi pegawai atau masih menjadi karyawan di New Zealand, mencari nafkah di New Zealand. Kita ikutin kisah suksesnya seperti apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, ya. Kita sapa beliau dulu. Halo Mas, apa kabar? Baik Bu. Baik ya. Sudah berapa lama ya kita nggak ketemu? Kira-kira puluhan tahun Bu ya. Ya lebih dari 10 tahun kali ya. Enggak ya. Berangkat tahun berapa kalau boleh? 2008 akhir. 2008 akhir. Oh iya ya, berarti udah lebih dari 10 tahun ya. Iya. Oke, perkenalkan diri dong. Siapa beliau? Ayo. Monggo Mas, perkenalkan diri Mas. Selamat sore, nama saya Hadi Santoso. Saya dari Senggreng. Saya baru pulang dari New Zealand dan senang sekali saya bertemu sama Bu Christine. Terima kasih. Karena awal dari saya berangkat ke New Zealand adalah beliau yang memberangkatkan dan jadi terharu kan beliau. Jadi beliau ini memiliki kami juga terharu sebenarnya. Jadi makanya saya bilang tadi so surprisingly beliau datang di sini, ada di sini karena saya tahu banget bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang yang sangat gigih dan semangat untuk bisa berangkat ke New Zealand di saat teman-temannya yang lain menyerah, ya Mas ya. Iya, betul, jadi beliau yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang, akhirnya beliau mau belajar di sini bersama kami. Dari yang tidak terpilih untuk batch pertama, tapi beliau tidak patah semangat. Akhirnya alhamdulillah di batch kedua beliau berangkat. Kita ngobrol-ngobrol lagi yuk sama beliau ya. Mas Hadi, masih ingat nggak sih waktu itu gitu ya? Jadi waktu itu Mas Hadi tuh daftar untuk peternak sapi perah, ya kan? Iya betul. Waktu itu Mas Hadi tidak ada pengalaman di bidang sapi perah, tapi Mas Hadi memiliki pengalaman di bidang sapi ya, karena ada sapi ya waktu itu ya. Karena saya berasal dari desa, kebetulan dari keluarga ibu dan Pak D itu merawat sapi. Jadi dengan sendirinya itu bagaimana cara-cara memelihara itu tertanam di pikiran saya sendiri dan akhirnya begitu ada peluang di New Zealand lebih terdorong lagi untuk mendalami peternakan. Oke. Maaf kalau waktu itu kemampuan bahasa Inggrisnya Mas Hadi itu kan kurang banget ya. Kurang banget gitu ya. Jadi apa sih yang memotivasi Mas Hadi untuk tetap berjuang, maksudnya tetap tetap menuju atau melaju ke New Zealand? Apa yang memotivasi? Kan bisa aja Mas Hadi, aduh kayaknya aku nggak bisa bahasa Inggris nih, kalau aku kursus kan kelamaan banget, mending aku milih lah ke negara lain atau apa. Nah, tetapi Mas Hadi tetap berjuang di satu titik bahwa saya pengen ke New Zealand. Apa yang memotivasi? Jadi yang memotivasi saya itu sebuah keyakinan dan kita itu harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita berusaha pasti bisa. Itu masa-masa bagi saya itu sulit, kayak sebenarnya nggak mampu. Karena anak saya harus minum susu untuk biaya-biaya lain. Tapi tetap saya yakin bisa. Oke, terus tapi tetap berjuang ya. Waktu itu kursus tetap. 2 bulan. Terus setelah itu stepnya gimana? Setelah itu? Ya tetap kayak bahasa itu. Karena sebelumnya berangkat ke Hong Kong mengenal bahasa Kantonis sama Mandarin. Jadi begitu mengenal bahasa Inggris, tapi saya yakin karena Inggris untuk bahasa internasional pasti saya bisa. Jadi tetap yakin
dan bisa percaya bahwa bisa ya. Iya. Jadi beliau ini sebelum apply untuk ke ke New Zealand, beliau ini sudah berada di Hong Kong ya. Pernah kerja di Berapa Hong Kong. lama di Hong Kong waktu itu? 8 tahun. 8 tahun sahabat Bina Mandiri. Tapi karena ada peluang ke New Zealand, akhirnya beliau memilih untuk mencari yang lebih baik ya. Lebih baik. Yang lebih baik yaitu ke New Zealand. Oke, Iya. baik. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, setelah 2 bulan kursus, habis itu ada interview ya waktu itu ya. Betul. Oke. Waktu interview pertama, Interview pertama gagal, interview kedua gagal. Jadi kayak sudah mau hopeless perasaan ya. itu saya mungkin bisa nggak, karena dulu itu kita interview, jadi yang interview itu tahu kita nggak tahu yang di interview. Tapi setelah yang kedua itu kayak ada interview, dia ngomong mungkin kamu bisa terus improve bahasa Inggrisnya gitu. Bu siapa itu Bu dulu? Bu Sita, iya. Terus akhirnya Miss Sita itu malah saya lebih kayak dimotivasi lebih giat lagi. Terus akhirnya untuk interview ketiga saya bisa dipositifkan berangkat. Alhamdulillah. Jadi itulah perjalanan beliau. Makanya kenapa beliau kalau ditanya proses ke New Zealand itu sangat terharu. So that's why beliau tuh sangat tersentuh ya. Kenapa sampai sekarang bisa seperti ini, gitu ya, Mas ya. Jadi intinya ya, sahabat Bina Mandiri, apapun rintangannya, apapun kendalanya, tetap fokus satu tujuan. Katanya gitu ya, fokus satu tujuan. Oke. Waktu sudah sampai di New Zealand, Mas Hadi, ada nggak sih kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan sana gitu? Apa sih? Pastinya sih ada sih ya. Ada. Tapi apa sih yang kesulitan-kesulitan apa? Biar nanti calon-calon pekerja kita yang dari tenaga kerja Indonesia yang mau ke New Zealand tuh tahu bahwasanya di sana itu tantangannya atau kesulitannya tuh apa yang dihadapin biasanya, Mas Hadi? Tantangan yang pertama yang saya ceritakan setelah pertama datang ke New Zealand, saya diorientasi seminggu di Wellington. Jadi karena tempat sama situasinya berbeda, itu kayak nggak yakin Bu, itu kan di tempat bukit gitu. Betul. Terus saya membayangkan, wah kalau saya harus miara sapi kira-kira 500, terus naik turun gunung. Kira-kira saya mampu nggak gitu? Mampu nggak? Saya bisa bertahan sampai berapa tahun gitu. Setelah seminggu usai orientasi, saya diantarkan ke tempat kerja saya. Ternyata jauh-jauh berbeda. Dan jangan khawatir untuk kerja di sana. Asal kita punya niat, kita sungguh-sungguh, semuanya itu terasa mudah. Amin. Karena kerjaan kelihatan mata. Dan satu yang diutamakan adalah pokoknya keselamatan, kita merasa senang gitu, majikan itu bos pasti senang. Oke. Terus kan di sana tuh kan jauh dari keluarga ya, Mas Hadi ya. Terus gitu terus masak sendiri lagi, tinggal di mes sendiri. Kalau yang teman-teman berlima kan mereka masih ada teman ya, karena yang batch pertama ya, sahabat Bina Mandiri batch pertama kita ada 5 orang. Jadi mereka ada yang satu mes berberapa gitu. Nah, Mas Hadi ini sendirian soalnya satu mes ya, orang Indonesia ada. Itu sulit nggak sih? Maksudnya kamu harus wake up early morning karena kamu harus ini sapi kan harus early morning jam berapa ya aktivitinya? Bisa nggak sih ceritain aktivitinya coba deh dari awal sampai Mas Hadi istirahat lagi gitu? Betul. Untuk jadi ada jadwalnya ya. Jadwalnya kalau untuk menggiring sapi itu jam 4 dimulai. Jadi subuh guys. Subuh. Terus kalau untuk meresnya itu biasa jam 5. Jadi 1 jam sebelumnya kalau yang menggiring itu harus sudah berangkat gitu tuh. Giringnya tuh pakai Mas Hadi jalan keliling gitu nggak sih? Karena kan pasti berhektar-hektar ya di sana. Udah gitu sapinya juga nggak cuma 1-2 loh sahabat Bina Mandiri. More than 500, lebih dari 500 sapi bisa bayangin. Mas Hadi pakai apa sih giringnya gitu? Biasanya pakai ATV atau sepeda motor. Motor trail gitu. Jadi ya. tergantung
lapangannya atau pedoknya Bu ya. Karena semua itu menjaga keselamatan. Kalau untuk yang pedok flat, lapangan flat itu Enak dia ya? pakai ATV ya. Oke. Terus untuk yang hill itu biasa pakai sepeda motor karena untuk bahaya kecelakaannya lebih ringan. Oh, oke. Iya. Baik, jadi sahabat Bina Mandiri, kalau di New Zealand itu peternakannya itu tidak ada di satu tempat seperti di Indonesia gitu, tidak. Tapi sapinya tuh dilepas di lapangan dan biasanya tuh berhektar-hektar ya Mas Edi. Iya. Nggak cuman 1000 meter gitu, nggak berhektar-hektar. Dan di saat mereka harus diperah itu mereka harus digiring menuju ke herringbone namanya ya, yang Herringbone untuk kandang yang model lama. Kalau rata-rata sekarang apa? adalah rotari, kandang yang rotari, oke. sapinya masuk, kandangnya berputar sendiri, sapinya keluar sendiri. Dan gitu. sapi di sana pintar, sudah tahu waktunya mau masuk untuk diperah, mereka sudah siap-siap gitu ya. Oke, baik. Terus setelah itu Mas, setelah itu jam 5 merah, terus habis itu ngapain Mas tadi? Setelah meras, kalau usai meras dikasih kesempatan untuk 1 jam biasanya sarapan, iya. Oke. Aktivitas minimal antara 3 sampai 4 jam, istirahat, habis itu mulai lagi, terus istirahat lagi, nanti makan siang. Enggak, yang dilakukan Mas Hadi, maka setelah merah Mas Hadi take a breakfast gitu ya. Iya. Setelah take a breakfast balik lagi kan, itu Balik ngapain lagi. Mas? Karena kan belum waktu merah kan gitu. Iya. Nanti kita kembali lagi ke kandang. Kalau kandang itu aktivitasnya sudah selesai, jadi kita melanjutkan untuk aktivitas yang di luar, Bu. Untuk istilahnya jadwal apa yang dibutuhkan sapi hari ini, terutama besok gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke ya. Keren kan? Keren loh. Pesan beliau, semangat beliau keren itu bisa dicontoh oleh sahabat Bina Mandiri yang lain. Oke, kita ngobrolan seneng deh. Jadi maaf ya kalau kesini jadi bikin melo gini ya jadinya ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke, karena berarti Mas Hedi itu udah berapa lama ya? Di New Zealand ya berarti ya? Sekarang berjalan hampir 13 tahun, Bu ya. Masya Allah, 13 tahun loh, lama banget. Untuk satu sudah bos. loh. Sudah Cuma satu bos. cuma satu employer. Jadi beliau sudah 13 tahun ya. Oke, Mas, maaf ya, maaf. Gaji pertama waktu itu ke sana itu berapa ya Mas, gaji pertama Mas? Kalau gaji pertama Gajinya. untuk masih tahun 2009 masih sekitar 23-25 sampai itu, Bu. Ya banyak lah waktu itu daripada ke Alhamdulillah, Hongkong iya. kan. Betul. Di Hongkong berapa kemarin, 5 juta paling ya 5 waktu juta itu per ya. bulan. Lah 5 juta per bulan. Waktu itu ya tahun 2009 Iya. ya beliau tuh sudah bisa gaji pertamanya itu di angka 23 juta. Jadi kalau sahabat Bina Mandiri yang sekarang penawaran pihak New Zealand itu kurang lebih hampir 50 juta rupiah gajinya per bulan. Oke. Nah, sekarang sudah 13 tahun ya. Gajinya berapa? Gak usah ngomong detail wis, kurang lebih ya wis, udah. Kurang lebihnya. Gimana ya? Karena Berjadi motivasi untuk iya, yang lain. posisi saya sekarang adalah head manager, jadi tergantung jam kerja saya. Kalau untuk gaji itu pokoknya nggak bisa. Pokoknya kurang lebih saulan tuh terima berapa gitu, 1 bulan. Oh maaf ya, bahasa Jawanya jadi medok nih gitu. Kurang lebih dalam 1 bulan berarti terima berapa? Per 2 minggu sekitar 9 kali. Nggak ada yang rampok kok Mas, udah ngomong aja. Ayo berapa? 1 bulan lah, 1 bulan tuh berarti kurang lebih berapa? Bersih 50 lah, Bu. Masih 50. Bersih, kotornya Kotornya ya 70-80 ya? nggak sampai, Bu. Sekitar paling 70. 65. Oh. Berarti beliau sekarang sudah menerima kurang lebih sekitar 65 juta guys. Kurang lebihnya loh, belum lembur, belum macem-macem. Beliau sudah jadi manajer sekarang. Coba, keren kan karena kerja kerasnya. Mas, oh iya aku lupa nanya. Sapinya berapa sih yang diurusin gitu Mas? Pantengin coba, berapa sapi beliau? Terus sapi produksi 1.200. Terus 1.200.
Kita ada namanya beef cattle yang sapi untuk dibesarkan di sembelih dagingnya aja lebih dari 1.000. Terus belum lagi kayak itu Bu, pedet-pedet yang mulai dari adik, kakak-kakak itu ya itu banyak. Berarti total hampir 4.000-an ya? 3.500-an. Masya Allah, 3.500 sahabat Bina Mandiri. Nggak cuma 5 atau 10, 3.500 sapi, coba bayangin. Karyawannya berapa sih di sana? Anak buahnya Mas Hadi itu ngelola sebanyak 3.500 sapi itu sama berapa orang? 8 orang. 8 orang, Masya Allah, hampir 4.000 sapi itu loh, 8 orang coba. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Yang penting adalah semangat, jangan membayangkan ngopain 4.000 sapi kayak apa, jangan membayangkan ya. Buktinya beliau sampai dengan hari ini ya masih tetap bekerja di sana, masih sehat. Iya. Dan ini lebih sehat, awet muda loh sahabat Bina Mandiri. Dulu beliau berangkat ya seperti ini wajahnya. Sampai sekarang udah berapa ya? Saya semakin menua, beliau masih tetap awet muda. Karena mungkin udara di New Zealand itu tidak ada polusi ya. Jadi itu yang membuat lebih bugar dan lebih sehat ya, gitu ya. Iya. Sekarang, nah dari hasil yang sudah 13 tahun ini, Mas Hadi di Indonesia sudah punya tabungan apa aja sih Mas? Pertama kita investasikan di tanah, sama di bangunan, terus sama tabungan untuk masa depan pendidikan anak saya. Iya. Oke, punya kos-kosan loh, sahabat Bina Mandiri beliau ya, keren pokoknya keren. Nah, ini rencananya kan mau membawa anak dan istri ya, Mas Hadi ya, ke New Zealand. Nah, ya seneng banget lah rasanya ya, maksudnya kami ya mungkin peran kami tidak besar, tapi kami sudah paling tidak melihat success story sahabat-sahabat Bina Mandiri yang sudah keluar negeri. Salah satunya yang kita banggakan adalah beliau, karena semangatnya yang luar biasa. Karena waktu itu Mas Hadi itu termasuk, maaf ya, usianya yang tua dibanding yang lain. Iya betul. Usianya tua dibanding yang lain, karena yang lain itu anak-anak muda yang ada yang belum menikah, jadi penguasaan bahasa Inggrisnya mereka cepat. Nah, beliau ini yang mungkin agak lama, jadi awalnya sih beliau semangat, tapi setelah nggak keterima 2 kali beliau agak kendor. Tapi kita terus kasih semangat, ayo semangat. Sudah kepalang tanggung kan waktu itu, tapi alhamdulillah akhirnya berhasil. Oke. Putra-putrinya berapa Mas Hadi? 2 putri. 2 putri aja ya? Yang pertama? Pertama sekarang mau lulus SMK Telkom, umur 18 tahun. Yang kedua kelas 5, umur 9 tahun. Oh, oke. Putri semua ya? Putri semua. Jadi yang pertama yang ditinggal waktu itu ya? Iya. Yang kedua itu yang pas kerja di sana gitu ya? Iya, cuti balik terus menabung ya. Menabung. Terakhir Mas Hadi, ada nggak sih pesan dan kesan untuk pesan-pesan untuk sahabat Bina Mandiri yang ada di rumah? Iya, pesan-pesan saya kepada teman-teman yang saya anggap saudara sendiri. Jadi kalau mau berangkat nggak usah ragu, yang penting niat, dan kita mantap, yakin, dan selalu berdoa. Apapun rintangan, apapun jalan susah, insya Allah bisa berangkat. Amin. Terakhir Mas Hadi ya, terakhir ya. Oke. Apa sih kesan Mas Hadi terhadap Bina Mandiri? Apa sih yang membuat Mas Hadi waktu itu percaya sama kita? Terus kesannya apa kepada kita? Kesan saya sama Bina Mandiri luar biasa. Karena yang memprasarani saya benar-benar bisa sukses dan berangkat ke New Zealand selain Bina Mandiri nggak ada. Dan saya waktu itu memang yakin insya Allah dengan perantara Bina Mandiri bisa. Amin. Oke.
Kayaknya kita udah panjang kali lebar ngobrolnya dengan penuh melo ini ya. Jadi aduh, maaf ya Mas Hadi, jadi bikin Sama-sama, melo nih. Bu. Kita juga Iya, sangat, Bu. aduh Masya Allah, kita juga sangat senang banget gitu ya bisa mendengar kisah success story-nya Mas Hadi. Semoga kisah beliau bisa menjadi semangat, bisa menjadi spirit, bisa menjadi motivasi buat sahabat Bina Mandiri yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Baik, terima kasih banyak Mas Hadi atas Iya. obrolan pada sore hari ini. Sama-sama, Jangan Bu. kapok ya kalau kita todong lagi. Enggak Bu, enggak Bu. Semoga nanti kami insya Allah nggak tahu tahun ini atau tahun depan bisa ke New Zealand, nanti kita Amin. ketemu di sana ya. Amin, Ya. Pak. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih, sukses Sama-sama, selalu ya Bu. Mas Hadi. Salam Amin, saya makasih, untuk Bu. keluarga. Sama-sama, Baik sahabat Bu. Bina Mandiri, Makasih. terima kasih banyak obrolan kita pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.